sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari sekalian, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Hari ini kita bersama seluruh gereja merayakan kesempatan iman yang sungguh istimewa. Kita merayakan hari raya Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi itu sering sekali kita mulai sebagaimana juga perayaan Ekaristi tadi. Sering imam mengawalinya dengan rumusan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus beserta kita. Rumusan itu berasal dari bacaan kedua yang kita dengar pada hari ini dalam surat kedua Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Pada bagian akhir dari bacaan itu, Paulus menulis, "Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian." Kita memuji dan memuliakan Tuhan yang mewahyukan diri kepada kita sebagai Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atau pribadi Bapa, pribadi Putra, dan pribadi Roh Kudus. Persekutuan dengan Tritunggal Maha Kudus ini adalah tujuan dari seluruh bakti dan penyembahan kita kepada Allah. Dan ini juga yang dimaksudkan di dalam sejarah keselamatan, mulai dari kitab suci dan berlanjut di dalam Ekaristi dan juga di dalam sakramen-sakramen gereja. Semua itu mau dimaksudkan supaya pada akhirnya kita bersatu dengan Allah, pribadi Bapa, pribadi Putra, dan pribadi Roh Kudus. Di dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Keluaran, kita mendengar bagaimana awal karya keselamatan Allah itu mulai terjadi. Ketika itu dikatakan Tuhan berjalan lewat di depan Musa dan dia memperkenalkan diri sebagai Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kita mendengarkan bacaan pertama pada hari ini dari kitab Keluaran bab 34. Tetapi kalau kita melihat pada bab sebelumnya, khususnya pada bab 32, kita dapat membaca di sana bagaimana umat Israel, orang Israel menyimpang dari penyembahan yang benar kepada Allah. Mereka menyembah anak lembu emas ketika Musa meninggalkan mereka naik ke atas gunung untuk menjumpai Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan tidak menghukum dan membinasakan mereka. Sebaliknya justru kepada Musa dia menyatakan belas kasih dan kesetiaan
terhadap perjanjian yang sudah Dia ucapkan. Saudara dan saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, bagaimanapun akhirnya di dalam sejarah keselamatan kita dapat merenungkan bahwa Allah memang tetap mengasihi umatnya. Di dalam bacaan yang pertama tadi kita mendengar tentang itu. Allah tetap mengasihi Israel sebagai yang sulung di antara para bangsa. Dan melalui Israel, sebagaimana kita dengar atau kita tahu dalam perjanjian dengan Abraham, Allah menyatakan diri sebagai Bapa segala bangsa. Kepada Abraham waktu itu Allah mengatakan melalui keturunan ulang segala bangsa akan mendapat berkat. Kenangan akan janji Allah ketika Abraham dicobai itu, dan juga ketaatan iman Abraham ketika dia mempersembahkan Ishak, itu adalah latar belakang dari bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini, yang kita renungkan juga pada saat ini. Di dalam perintah kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak, Allah sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa nanti Allah juga akan melakukan yang sama. Dia akan menyatakan kasih-Nya kepada dunia secara utuh dengan cara memberikan putranya yang tunggal. Dulu Abraham memberikan putranya yang tunggal, yaitu Ishak, kepada Allah. Tetapi nanti Allah akan memberikan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, pribadi kedua Allah Tritunggal. Maka dengan demikian kita melihat bahwa sebagaimana Abraham menyerahkan Ishak, begitu juga Allah menyerahkan Yesus. Hanya saja kalau pada masa Abraham ada alternatifnya. Karena ketika itu Ishak tidak jadi dikurbankan dan Allah memberikan domba sebagai gantinya. Tetapi ketika Allah menyerahkan putranya yang tunggal, yaitu Yesus, kepada kita, kepada dunia, Dia tidak memberi alternatif. Dia menyerahkan seutuhnya Yesus kepada dunia. Rasul Paulus di dalam surat kepada jemaat di Roma, dia menyebutnya sebagai Allah yang tidak menyayangkan anaknya, tetapi menyerahkan anaknya yang tunggal itu supaya dunia diselamatkan. Saudara dan saudari yang terkasih, di sini kita melihat bagaimana Allah menyatakan secara jelas apa yang dulu hanya dinyatakan secara sebagian, tidak sepenuhnya kepada Musa, seperti juga kita dengar di dalam bacaan pertama. Yaitu bahwa kasih setianya itu akan turun-temurun, bahwa Ia akan mengampuni dosa-dosa kita, dan bahwa Dia akan mengambil kita kembali sebagai orang-orang kepunyaannya. Dan itu dilakukan melalui Yesus. Yesus yang merendahkan diri sedemikian rupa dengan taat pada kehendak Allah sampai wafat di kayu salib. Dan karena itulah maka Roh Allah membangkitkan Dia dari kematian dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama. Nama itulah yang kita muliakan, nama Tuhan kita, Allah yang dikenal sebagai Allah yang adalah kasih. Saudara dan saudari, umat beriman sekalian yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, ketika kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus pada hari ini, gereja mengajarkan kepada kita bahwa Tritunggal Maha Kudus adalah hubungan kasih yang teramat dalam, keluarga Tritunggal Maha Kudus, yang harus menjadi model bagi semua keluarga umat manusia. Tritunggal Maha Kudus hendaknya selalu direnungkan dan tidak hanya tinggal sebagai dogma, tidak hanya tinggal sebagai sesuatu yang diimani dan misteri yang tidak pernah akan dipahami seluruhnya, melainkan justru akan menunjukkan kepada setiap orang beriman kemungkinan untuk mengalami relasi personal, hubungan personal yang mendalam dengan Allah yang adalah pribadi Bapa, pribadi Putra, dan pribadi Roh Kudus.
Dan hubungan yang pribadi dengan Allah ini akan menentukan bagaimana seorang murid Kristus, bagaimana seorang Kristiani memandang dunia, memandang sesamanya, memandang gereja sebagai persekutuan umat beriman. Dan ini adalah rahasia yang maha dalam, yang mustahil untuk terduga. Rahasia dari segala rahasia, bahwa ternyata Allah di dalam pribadinya adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa yang kita pahami sebagai rahasia, sebagai misteri, ini bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Melainkan gereja justru menunjukkan kepada kita, ini adalah sesuatu yang melampaui akal budi. Bukan tidak masuk akal, melainkan lebih daripada apa yang dapat dipikirkan oleh manusia. Sebab itu inti iman kita yang terdalam tentang misteri Tritunggal Maha Kudus itu bukan sesuatu yang bertentangan, bukan sesuatu yang melawan akal budi, melainkan sesuatu yang mengatasi akal budi. Ia seperti cahaya yang akan membantu kita untuk melihat lebih jelas dan juga memandang lebih jauh. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan kita, salah seorang teolog Katolik yang terkenal ketika bicara tentang Tritunggal Maha Kudus, dia mengungkapkan pandangan yang begini. Dia mengatakan kebenaran tentang Tritunggal Maha Kudus kadang-kadang atau bahkan sering sekali dikaburkan ketika orang hanya terlalu menekankan pada judul pencipta atau judul penebus atau judul pengudus, daripada menyebutnya langsung sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia mengatakan ini tidak hanya melupakan relasi personal di antara pribadi Tritunggal, tetapi bahkan juga bisa mengaburkan hakikat Allah sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan hanya meletakkan Allah sebatas pada tindakannya di dalam sejarah manusia. Tindakan atau karya Allah sebagai pencipta, sebagai penebus, sebagai pengudus. Tetapi tidak langsung pada pribadinya sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang harus kita ingat dan juga kita renungkan pada kesempatan yang istimewa Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini adalah jauh sebelum segala abad atau sejak semula Allah itu memang adalah Bapa. Jauh sebelum peristiwa salib Dia memang adalah Putra. Dan jauh sebelum rohnya dicurahkan di dalam hati manusia, Dia sejak semula adalah Roh Kudus. Identitas terdalam dari Allah adalah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita seharusnya tidak mengimani Dia hanya sebatas pada apa yang dilakukannya. Tidak hanya sebatas pada karya Allah di dalam sejarah keselamatan. Mengapa? Karena apapun yang dilakukan oleh Allah di dalam karya keselamatan itu keluar dari kehendaknya sebagai pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan yang menarik sekali untuk kita renungkan adalah bahwa ternyata Tuhan Yesus sendiri di dalam berbagai kesempatan di dalam Injil, Dia sudah mengajak dan mengajar kita untuk senantiasa sampai kepada pribadi Dia. Tidak berhenti kepada tanda, tidak berhenti kepada mujizat, tidak berhenti hanya sebatas pada karya Allah. Yesus mengadakan banyak sekali mujizat sebagaimana kita baca di dalam Injil. Tetapi setiap kali Yesus juga mengingatkan kita supaya tidak berhenti pada tanda, pada karya, pada pekerjaan, pada mujizat, melainkan harus melangkah lebih jauh sampai kepada Dia yang berada di belakang tanda, di belakang pekerjaan-pekerjaan itu, yaitu pribadi Allah sendiri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Katekismus Gereja Katolik memang mengajarkan kepada kita
bahwa karya Allah menyatakan siapa Allah itu sesungguhnya. Saudara dan saudari terkasih, mari kita mohon rahmat Tuhan di dalam hari raya Tritunggal Maha Kudus, rahasia yang maha dalam itu, supaya Ia menerangi seluruh hidup kita, menolong kita dengan rahmat-Nya, agar kita dapat memahami Dia sebagai pribadi dan tidak melulu berhenti hanya pada pekerjaan atau karya Allah, melainkan sampai kepada Dia yang berada di belakang segala pekerjaan, di belakang segala karya, di belakang segala tanda dan mujizat itu, yaitu Dia sebagai pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kita sekalian senantiasa dianugerahi rahmat, supaya di dalam iman kita dapat sungguh sampai kepada Allah sebagai pribadi, kita dapat sungguh mengenal Dia sebagai pribadi, dan dengan demikian menjalin hubungan yang erat sebagai pribadi kepada Allah yang juga adalah persekutuan pribadi. Satu Allah yang dinyatakan kepada kita dalam pribadi Bapa, pribadi Putra, dan pribadi Roh Kudus.